ibu-ibu dan siap belum berbuah kebahagiaan semua, angkatnya kebahagiaan semua. Ini kebahagiaan berapa tahun? Ayo kebahagiaan kakek sendiri masalah. Orang diinginkan dengan roti. Sallu ala Nabi Muhammad. Sambung siap. Baik. Harap duduk dan ngadep ya. Ibu-ibu sukanya duduk apa suka yang berdiri? Ya, saya turutin malam ini. Spesialis roh Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora sesuai. Mau pas rebutan roti pada gemboran, pas jawab salam krungu suaranya. Lemes kayak orang lagi mikir cicilan. Pasti dua cicilan presto ya. Ya pada kita yang cicilan presto masalahnya. Pas nyicil ngomong nih kita, pas mobil orang lapor. Tergolong makin jasa kudu ya. Campur-campur lah ya. Ya, saya doakan yang jawab salam saya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membayar angsurannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mantap. Sing jawab paling seru kayaknya suratnya paling aneh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai perkara yang ganjil. Karena dua genap, maka al-fakir tambah sekali lagi biar pas ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam al-fakir doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, ziarah ke Madinah, jumpa dengan makam Rasulullah, pulang-pulang ke rumah rezekinya nambah, bisa beli rumah sama mobil mewah. Yang jawab amin mudah-mudahan diijabah, yang diem ya terserah. Ikut amin lupa ya. Amin. Kirain ibu doang sebelum kita jebelkan. Alhamdulillah, walhamdulillahi thumma alhamdulillah, alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها علينا الأخلاق وعلى آله وصحبه أجمعين. Semuanya bareng-bareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang fakir muliakan dan sama-sama kita takdimi orang tua sekaligus guru kita semua, Abah Dr. Andes Kiai Haji Muslim yang alhamdulillah tetap istiqomah dari zaman saya kuliah, dari zaman saya diceramahin beliau sampai saya jadi penceramah. Saya datang ke Masjid Jami'ul Mukminin ini seperti bernostalgia. Kalau dulu mungkin bapak-bapak ibu-ibu melihat saya pernah nakal, saya dulu tinggalnya di tempat Mbah almarhum Mbah Haji Badri. Sempat tinggal di situ. Barangkali di sini ada duriah-duriah beliau, pasti kalau melihat wajah ganteng saya langsung ingat. Nah, ini Abah Muslim salah satu orang tua saya di sini. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Ketua Masjid Jami'ul Mukminin Bapak Dr. Andes Haji Budiono, Kabul Budiono, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga jasmani dan rohani, dipanjangkan usianya, ditambah keberkahan hidupnya, semakin bermanfaat dan tetap diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin masjid yang kita cintai ini. Para jamaah, para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, semua yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fakir. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, barangkali kalau ada, dan semua para jajaran-jajarannya beserta perangkat-perangkatnya berupa seperangkat alat sholat dibayar,
yang tidak dapat al-fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim al-fakir. Dan seluruh jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, om, tante, bule, semuanya, dan anak-anak yang tidak dapat al-fakir sebutkan satu persatu, yang semoga semua kita yang hadir dalam majelis mulia ini termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling indah yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan semenjak kita terbangun dari tidur di pagi tadi hingga menjelang tidur kembali di malam nanti, selain daripada untayan ungkapan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil atas banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Diberikannya kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, termasuk juga salah satu alasan mengapa malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita satu nikmat, namanya nikmat panjang. Meskipun kadang-kadang kita yang punya umur sering lupa untuk bersyukur. Kalau umur sudah tidak ada, kalau ruh sudah lepas dari tubuh, maka kita tidak mungkin berkumpul lagi di tempat yang mulia ini. Dan kita tidak lagi disebut sebagai manusia, Pak, tapi kita disebut bobongkong jarang jasa. Lamun kita wis jadi bobongkong, kalau kita sudah jadi bobongkong, sudah jadi mayat, jangankan orang lain, orang yang paling kita cintai dan yang paling mencintai kita sekalipun, pasangan, istri, suami, sudah kagak mau lagi tidur di samping kita, betul? Secinta apapun istri kita sama kita, kalau kita sudah meninggal dunia, masuk ke kubur, nggak ada Pak perempuan yang mau ikut di kubur bareng masuk hidup-hidup. Betul. Paling mentok nangis aja dia di atas kuburan, Pak. Iya. Lepas masa idah datang kawan kita melanjutkan perjuangan kita. Maka ini satu nikmat yang kadang-kadang kita sering lupa untuk bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dengan cara apa? Dibuatnya pandangan mata mulai kabur. Kulit yang dulu kencang sekarang mulai kendur. Gigi pada gugur. Makan sudah campur. Kadang nasi, kadang bubur. Kalau malam susah tidur karena kasur jarang dijemur. Kita musim hujan. Itulah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam liang. Sudah siap, Bu? Kalau ibu-ibu mau duluan masuk ke kubur, silahkan. Atau dibalik, saya belakangan juga boleh. Karena urusan meninggal dunia itu, Bapak Ibu semua, bukan soal urusan daftar urut, tapi soal daftar cabut. Enggak mesti yang tua dulu, kadang-kadang ada juga yang masih muda yang meninggal dunia. Kemarin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dari tahun 2020 sampai tahun 2022, ya Allah, negeri kita dilanda satu musibah. Bahkan bukan hanya negeri kita, seluruh negeri di seluruh penjuru dunia kena satu wabah namanya Corona. Komunitas rondo nakal. Ya Allah. Itu banyak di tempat saya tugas di Panjang ini. Ya nggak perlu saya cerita, biar saya tahu sendiri aja. Ketika dihantam corona, berapa banyak Bu? Berapa banyak Pak tetangga kita yang hari ini mereka terkena nggak ada lagi bersama kita, yang tahun lalu masih sholat Id bersama-sama dengan kita, yang tahun lalu masih tarawih bersama kita, yang tahun lalu masih sama-sama jamaah sholat di masjid yang kita cintai. Tapi betapa banyak di antara mereka
yang hari ini mereka sudah enggak ada lagi di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena mereka telah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari bercerita, suatu kali Nabi Yakub alaihissalam didatangi oleh malaikat maut. Begitu malaikat maut datang kepada Nabi Yakub bertanya, "Wahai malaikat, engkau datang kepadaku untuk mencabut nyawaku atau untuk bersilaturahim denganku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk bersilaturahim denganmu, wahai Nabi." Maka kemudian Nabi Yakub memberi pesan sama malaikat maut, malaikat, nanti kalau engkau mau datang lagi kepadaku untuk mencabut saya punya nyawa, kirim dulu utusan dan biar saya siap-siap. Ini hebatnya Nabi. Kalau Nabi mau meninggal bisa negosiasi dulu sama malaikat. Begitu berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, Yakub kembali didatangi oleh malaikat maut. Kali ini Nabi Yakub bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat, engkau datang kepadaku untuk mencabut nyawaku atau untuk bersilaturahim denganku?" Maka malaikat kemudian menjawab, "Saya datang kepadamu untuk bersilaturahim denganmu sekaligus untuk mencabut nyawamu." Ingat Nabi Yakub, kan dulu kita punya perjanjian coy. Kita dulu punya MOU, kalau nanti kau akan datang mencabut nyawa saya, maka kirim dulu utusan. Maka apa kata malaikat maut? Kata malaikat maut, "Wahai Nabi, saya sudah ngirim 3 utusan sama panjenengan. Utusanku yang pertama, rambutmu yang dulu hitam legam sekarang sudah beruban. Utusan yang kedua, tulang punggungmu yang dulu tegak sekarang sudah bungkuk. Utusan yang ketiga, tubuhmu yang dulu kuat bertenaga sekarang sudah mulai melemah." Sudah ada Pak ciri-ciri? Sudah ada? Hati-hati kalau sudah ada. "Maka itulah utusan yang aku kirim," kata malaikat maut, "untuk mendahuluiku sebelum aku datang mencabut anak cucu Adam." Jangankan ada ciri-ciri, kalau memang sudah waktunya meninggal dunia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditunda-tunda, enggak bisa dicepet-cepetin. Kalau sudah waktunya meninggal dunia, meninggal dia. Enggak peduli mau tua, mau muda. Ada anak muda putus cinta. Begitu dia terdampar cintanya, lari ke flyover Wayaling dulu. Sambil nangis, sambil kecewa, dia bilang, "Ya Allah, udah gak ada lagi gunanya saya hidup." Sambil menangis karena patah hati, lompat dari flyover. Begitu lompat, yang lewat di bawahnya mobil busuk bawa kartu. Gak jadi dia meninggal dunia. Ada saya punya tetangga sudah tua, bolak-balik ke rumah sakit, alhamdulillah nggak meninggal. Jadi urusan meninggal dunia sekali lagi itu tidak ada hubungannya dengan tua dan muda. Siapapun yang hendak Allah panggil, maka kita semua harus bersiap-siap menyiapkan bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bekal terbaik itu adalah Bapak Ibu, hari ini masjid yang kita cintai lagi dibangun, sumbang. Jangan ini beli rokok surya 19-20 sehari kuat, kapan sumbangan masjid enggak kuat. Padahal Nabi SAW telah memberikan satu kabar gembira, "Man bana masjidan lillah," siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, "fabanallahu lahu baitan fil jannah," maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan baginya rumah di surganya Allah Subhanahu. Mau tinggal di surganya Allah, Bu? Mau nyumbang masjidnya berapa? Ya, 10.000 minta surga. Ya berapa saja yang penting ikhlas. Alhamdulillah. Daripada ngomong doang kagak mau. Kedua kalinya
Salawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia mulia yang telah memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Seorang manusia yang telah membawa perubahan peradaban zaman, dari zaman orang naik onta hingga orang naik Toyota. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis yang mulia ini termasuk ke dalam golongan umatnya yang tidak hanya mengakui beliau sebagai nabinya, tapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara soal Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra, apa Isra dulu? Perjalanan Nabi dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pintar. Kalau Mi'raj apa Bu? Perjalanan Nabi dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Ars. Ya, ke Sidratul Muntaha tadi di surat An-Najm yang dibaca oleh Qari'ah tadi. Ya, setelah melaksanakan Mi'raj, Nabi pulang bawa perintah apa? Sholatnya berapa rakaat? 5 waktu. Ya, sudah selesai berarti. Ya, sudah selesai berarti. Ya Allah. Bu, bosan enggak dengar cerita Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syekh Az-Zarnuji rahimahullah di dalam kitab Ta'limul Muta'allim beliau berkata, siapa yang mereka mendengarkan 1000 kali ilmu yang sama disampaikan, kok dia merasa bosan, maka dia laisa min ahli ilmu, maka dia bukan bagian dari orang yang ahli ilmu. Ini kadang-kadang kita belum sampai 1000 kali udah bosan. Kita paling umurnya berapa paling tua? Ya kira-kira 70 tahun lah ya Pak. 70 tahun misalnya. 70 tahun kita dengerin Isra Mi'raj setiap tahun baru 70 kali. Itu kalau setiap tahun dari tadi kita menyimak materi Isra Mi'raj, apalagi kalau datangnya pas udah tua-tua begini, zaman muda dulu nggak pernah datang pengajian. Maka saya yakin kita belum ada yang pernah membaca satu ilmu yang sama yang disampaikan sebanyak 1000 kali. Bu, meskipun cinta Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering disampaikan di mana-mana, tapi karena memori kita sebagai manusia yang terbatas, apa salahnya kita mengulang dan kemudian kembali mengambil pelajaran dari peristiwa dahsyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melangsungkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi diberangkatkan bersama dengan malaikat Jibril dengan mengendarai sebuah kendaraan yang paling cepat, paling canggih di muka bumi ini. Namanya adalah buruk. Disebut buruk dia karena cepatnya secepat kilat. Secepat kilat. Buruk, bukan borok ya. Beda kalau borok. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, sebelum mereka melakukan perjalanan, apa yang pertama kali dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan operasi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberangkatkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, pertama-tama Nabi dioperasi oleh malaikat Jibril, dibelah kalbunya, dibersihkan dadanya, terdapat 2 titik hitam yang kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan menggunakan air terbaik di muka bumi ini, namanya air Zam-Zam. Dibersihkan kalbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita enggak.
Tapi paling tidak kita belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membersihkan kalbunya supaya di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang namanya penyakit hati, tidak ada yang namanya kotoran kalbu di dalam kalbu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit hati itu apa sih? Gampang. Ini penyakit hati rata-rata umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya itu. Apa di antara penyakit hati? Gampangnya ngomong begini Pak, kita senang melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain senang. Itu penyakit hati namanya. Ria, iri, dengki, sombong, merasa lebih baik dari yang lain. Kalau dengar pengajian pokoknya gede kepalanya. Terus ngomong apa kayak Pak Kiai, ngomong apa kayak Pak Ustaz. Pokoknya nggak ada yang pintar kalau bukan saya yang ngomong. Itu salah satu penyakit hati. Ada juga dengki, hasad. Kullu dzi nikmatin mahsudun. Setiap ada orang dapat nikmat, dia nggak senang Pak. Ada tetangganya beli kipas angin, dia yang muter-muter. Ada tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ada tetangganya beli mobil baru, dia masuk ambulan. Ada tetangganya bangun rumah 2 lantai, dia masuk kuburan. Jantungnya kumat. Iya, kenapa? Karena dia tidak senang melihat kebahagiaan pada orang lain. Enggak senang orang lain senang, tapi senang lihat orang lain susah. Susah lihat orang lain senang. Itu adalah salah satu bagian dari penyakit hati. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dirinya, dalam hidupnya tidak pernah ada kedengkian kepada orang lain, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali dibersihkan beliau punya kalbu. Makanya nggak kelawan kalau sama kita. Nabi dengan kotoran membalas dengan kebaikan. Nabi masuk ke kampung Taif berdakwah sampai di sana dilempari sampai Nabi berdarah-darah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru bisa bersabar. Malah Jibril yang nggak tahan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu. Bahkan Jibril berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei Nabi, wahai kekasihku, kalau engkau mau, akan aku angkat gunung Uhud dan aku timpakan kepada kaum Taif." Kata Nabi, "Oh, enggak perlu Jibril, enggak perlu. Maafkan mereka. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Sesungguhnya mereka belum tahu. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka singkat cerita para bapak ibu sekalian, ini biasanya kalau pengajian sampai jam berapa? Setengah jam ya? Sejam. Sanggup. Oh, ibu-ibu sanggup, saya kelenger, pingsan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dibersihkan beliau punya kalbu, maka berangkatlah beliau. Singkat cerita, dalam perjalanan yang begitu cepat, Nabi tiba di Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat. Begitu Nabi sholat, itu yang makmum di belakangnya 124.000 Nabi. Nabi-nabi terdahulu semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya berbaptis di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, dari Masjidil Aqsa, Nabi kemudian naik mulai ke langit yang pertama bersama dengan malaikat Jibril. Begitu masuk ke langit pertama, diketuknya langit pertama oleh malaikat yang jaga langit pertama, pangkatnya Ghaziyus sama. Ditanya, "Man anta?" Siapa engkau? Jibril. "Wa man ma'ak?" Dan siapa bersamamu? Muhammad. "Wa qad ursila ilaihi." Apakah dia telah diutus? Takutnya Muhammad yang lain, karena nama Muhammad di muka bumi ini banyak. Ya, jangan-jangan Muhammad kau kita. Maka ditanya oleh malaikat langit, "Apakah ini Muhammad yang telah diutus?" Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Iya." Ini padahal
Jibril itu sudah bertahun-tahun, puluhan ribu tahun kerjaannya bolak-balik langit bumi. Tapi ketika mau nembus ke langit pertama, masih ditanya, siapa kamu, siapa bersamamu, apakah dia telah diutus. Masuk langit kedua ditanya dengan pertanyaan yang sama, siapa kamu. Jadi malaikat yang paling SOP, malaikat yang paling saklek itu malaikat penjaga langit. Mau dia Jibril sekalipun, padahal Jibril itu kalau tentara itu kelasnya jenderal, itu panglima. Tapi begitu ketemu kroco yang jaga langit, jaga gerbang, ketemu masih ditahan, masih ditanya. Kayak saya kemarin acara 1 abad NU di Sidoarjo, padahal saya kan Banser juga. Begitu mau masuk ke Stadion Delta Sidoarjo, dicegat sama Banser. Padahal Bansernya kenal saya. Saya Robi, saya mau masuk ke dalam, enggak boleh. Saat masuk ke dalam ada 2. Yang pertama bawa undangan, mana undangannya? Saya bilang gak ada undangannya. Undangannya cuma ada 1 di kedua. Ya sudah, kalau ada syarat yang kedua harus pakai gelang 1 abad Nahdlatul Ulama. Mana gelangnya? Enggak ada juga. Akhirnya saya tertahan di depan pintu gerbang itu. Tapi kita melihat dari layar. Ya miriplah kayak kawan-kawan Banser saya kemarin di Sidoarjo. Mereka sangat SOP, disiplin. Enggak. Walaupun kenal, sama kayak malaikat penjaga langit. Di langit pertama, Nabi SAW ketemu sama Nabi yang pertama, namanya Nabi Adam. Begitu ketemu dengan Nabi Adam, Nabi SAW melihat Nabi Adam tengok kanan, tengok kiri. Kalau nengok ke kanan beliau tersenyum, kalau nengok ke kiri beliau nangis. Kenapa? Karena ketika beliau nengok ke kanan, beliau melihat keturunannya masuk ke dalam surga. Ketika beliau nengok ke kiri, beliau nangis. Kenapa? Beliau melihat keturunannya ada masuk neraka. Mungkin ketika Nabi Adam alaihissalam nengok ke kanan, dilihatnya di sana ada abang Muslim, makanya beliau tersenyum. Amin. Ini mudah-mudahan kita semua Pak yang cinta Isra dan Mi'raj, yang cinta kepada Nabi, nanti tempatnya ada di sisi kanan Nabi Adam alaihissalam. Amin Allahumma. Begitu Nabi naik ke langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi yang masih hidup, ruh dan jasadnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Begitu naik langit ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi yang paling ganteng, namanya Nabi Yusuf. Naik lagi langit keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi yang pertama kali diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Nabi Idris alaihissalam. Naik langit kelima, beliau berjumpa dengan Nabi saudaranya Nabi Musa, Nabi Harun. Sampai langit yang keenam, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan sampai langit yang ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang bersandar di Ka'bah langit, namanya Baitul Maqmur. Di sana Nabi melihat ada 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Maqmur, dan masuknya mereka tidak pulang lagi, enggak kembali lagi. Dalam setiap hari masuk di dalamnya 70.000 malaikat. Mereka tawaf di dalam sana. Maka nanti ada di antara hamba-hamba Allah ketika berada di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka keheranan, ya Allah, saya ini dulu nggak pernah beramal sebanyak ini. Kenapa saya mendapatkan pahala sebanyak ini? Ternyata itu pahalanya malaikat yang lagi tawaf di Baitul Maqmur. Itu diberikan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang kena barokahnya malaikat yang lagi tawaf di Baitul Maqmur. Amin. Sampailah Nabi SAW ke Sidratul Muntaha bersama dengan Jibril. Kemudian baru Jibril ngomong, wahai Nabi, sampai di sini saya ngantar panjenengan. Saya nggak bisa lagi tembus ke aras. Soal ke aras jenengan sendiri langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril kalau sanggup rupanya tembus ke aras. Nabi SAW kemudian sendiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi kemudian mendapatkan perintah khamsuna sholat.
mendapatkan perintah sholat sebanyak 50. Subhanallah, 50 waktu fi kulli yaumin wa lailatin, mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi turun, begitu turun di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam yang dikenal sebagai kalamullah, yang dikenal sebagai lisannya adalah lisannya Allah Subhanahu wa taala, perpanjangan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ngomong sama Nabi sadar ini seorang kalimullah, lagi ngomong sama saya, ngasih nasihat, wahai Nabi, negosiasi sama Allah. Umatku itu Bani Israel, kuat-kuat. Aku nabinya, mukjizatnya dahsyat. Lawanku Fir'aun. Apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Beliau punya tongkat ya, tongkatnya sakti mandraguna. Begitu dikejar bala tentara Fir'aun, laut merah sekali pukul, terbelah laut merah jadi jalan. Wih, andai tongkatnya Nabi Musa masih ada, Pak Jokowi gak perlu susah payah bangun jalan tol. Tinggal kita pukul, sekali pukul, dari Bakau sampai Aceh terbentang jalan tol ya. Sayang tongkatnya sudah gak ada. Nah, maka hasil negosiasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari 50 berkurang 5, tinggal 5, malu mau negosiasi. Maka singkat cerita, setelah tinggal 5 waktu sehari semalam, Nabi kemudian turun bawa oleh apa bu? Apa? Ngantuk. Ya Allah, dari datangi Ustadz yang masih muda, kinis-kinis ganteng kayak saya, masihnya juga ngantuk, dingin ya, nggak ada ambannya. Ya Allah, tega banget bapak-bapak. Tapi memang biasanya bu, kalau pengajian begini, saya acungi jempol ibu-ibu itu lebih kuat ibu-ibu daripada bapak-bapak. Percaya nggak? Itu saya dulu, zaman saya masih anak-anak, sampai saya jadi bapak-bapak dan punya anak, itu pengajian di kampung saya dalam 1 minggu 2 kali. Ada pengajian muslimah ilmu, ada pengajian ibu-ibu al-hidayah. Itu kalau sudah hari Jumat, saya pulang dari masjid, belum sempat ngapa-ngapain, baru mau makan siang, itu tua masjid udah bunyi lagi. Wih, panggilan pengajian ibu-ibu luar biasa. Dan lagunya nggak pernah berubah bu. Kalau di kampung saya, nggak tahu kalau di sini. Itu dari zaman dulu sampai sekarang lagunya gitu-gitu aja. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, karena itu kewajiban. Bu, ibu, ustadznya udah datang. Suaranya khas banget tetangga saya. Ada panggilan dari masjid, tetangga samping rumah dengar dari rumah, dia jawab sambil nyapu, gue juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gue gak bisa datang karena gue mau kondangan. Itu di kampung saya. Kalau di sini enggak jauh beda. Ya Allah. Bu, masih sanggup, masih kuat. Maka kemudian begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perjalanan dari Isra dan Mi'raj, Nabi bawa oleh-oleh sholat. Begitu sampai di kampung halaman, Nabi datangnya subuh. Bingung Nabi mau cerita sama sahabat-sahabat, gimana saya mau ceritakan sama mereka ini. Pasti pada nggak percaya. Orang ketemu Nabi, ya Rasulullah, semalam nggak kelihatan. Dari mana? Dari Palestina. Dari Palestina. Kok udah di sini lagi? Iya. Dari mana? Dari langit. Bisa dibayangin. Kita alhamdulillah bersyukur hidupnya zaman sekarang sudah beriman. Kalau kita hidupnya
Jahal, jangan-jangan kita jadi kawannya Abu Jahal. Termasuk orang-orang yang gak percaya. Para sahabat aja pada heran dan bingung. Yang pertama kali percaya adalah sahabat Abu Bakar. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mafatihul Ghaib, diceritakan ketika Nabi pulang, para sahabat ragu-ragu dengan mi'rajnya Nabi. Abu Jahal orang yang paling lisan, orang yang paling pertama nemuin Nabi. Begitu dengar Nabi dari langit, Abu Jahal langsung nyamperin. Mat, ponakan Nabi kan, pamannya Nabi. Muhammad, dari mana kamu semua? Dari Palestina, wahai Muhammad. Terus ke langit, paman. Wih, hebat kamu, Nabi kamu. Kata Abu Jahal, maksudnya mengledek kan? Hebat kamu, Mat. Berarti kamu ini Nabi beneran. Terus gimana? Ini masalahnya, paman. Kawan-kawan saya ceritain, nggak ada yang percaya kalau saya habis dari Palestina, kalau saya habis dari langit. Dalam hatinya Abu Jahal juga nggak percaya. Maka Abu Jahal kemudian mulai menyusun rencana jahat. Di sinetron gitu. Ya sudah, gini aja, man. Kalau kawan-kawan kamu nggak percaya, kamu nggak perlu cerita sama kawan-kawan kamu. Kamu cerita aja sama kawan-kawan saya. Gimana? Saya kumpulin kawan-kawan saya. Kamu bercerita bagaimana Palestina, bagaimana langit. Jadi pertama kali diadakan Isra Mi'raj, Pak, ketua panitianya Abu Jahal. Di mana Abu Jahal ini? Ya. Begitu Abu Jahal mengumpulkan kawan-kawannya, sudah memang disiapkan orang-orang untuk bertanya, menanya ke Nabi SAW. Begitu kumpul, dipanggil semua-sama Abu Jahal. Halo nih, kumpul. Pasukan Abu Jahal kumpul semua. Nabi dikasih panggung, ya, persis kayak saya ini. Nabi dikasih panggung, cerita bagaimana perjalanan kamu menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Diceritakan sama Nabi. Begitu diceritakan, mereka bilang, Muhammad, kami itu penunggang kuda terbaik, namanya Kokoh, itu mampu menembus perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa paling cepat 30 hari zaman itu. Kok kamu bilang ke Palestina malam-malam, pagi-pagi sekarang di sini? Kamu pasti bohong. Ada seorang kafir Quraisy namanya Muqti bin Adni. Dia bilang kamu pasti bohong, wahai Muhammad. Kalau kamu pergi ke Palestina, saya yang bilang ke sana. Kamu saya tanya, berapa banyak gunung di sekitar Masjidil Aqsa? Nabi jawab, sekian. Berapa jarak antara gunung terdekat dengan Masjidil Aqsa? Sekian. Berapa jumlah kubahnya? Sekian. Berapa jumlah pintunya? Nabi lupa. Kita kalau bapak-bapak pasti tanya, dari mana pengajian? Di mana? Jamiah Al-Mumin. Berapa jumlah jendelanya? Berapa? Hitung dulu. Iya. Kita pun hitung dulu. Begitu pun Nabi SAW. Mana kepikiran menghitung jumlah pintunya berapa? Maka ketika itu Allah perintahkan, Jibril, turun kamu. Apa ini Allah? Siaran langsung. Kalau sekarang siaran langsung, karena bahasa kitabnya itu menghadirkan gambar hidup. Maka dihadirkan Jibril, dia putar gambar Masjidil Aqsa. Lihat sama Nabi. Hitung pintunya. Sekian pintunya. Baru kita percaya bahwa memang Nabi SAW baru saja melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Disebut Aqsa, Aqsa itu artinya jauh. Jauh. Saking jauhnya, jauh banget. Sampai-sampai diceritakan dalam Al-Quran, ada suatu kali seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Ja'amin Aqsal Madinah, jauh dari sebuah kota yang jauh. Ini orang disebutnya Aqsal Madinah, dari sebuah negeri, dari sebuah kota yang jauh. Pernah dengar ceritanya ada seorang Arab Badui yang datang ke Nabi. Kemudian begitu datang sama Nabi tanya, "Baik Nabi, saya mau kencing." Dia kencing di dalam masjid. Ya, dia kencing di dalam masjid. Sahabat Umar kemudian mengambil pedang, "Wahai Rasulullah, biar saya penggal dia." Kata Nabi, "Jangan. Ini gini-gini juga rumah saya. Ini cuma rumahnya di Sukarame." Enggak boleh sama Nabi penggal. Jangan. Ini orang dari jauh, dia belum ngerti kalau buang air
begitu bersih beliau punya qalbu. Itu disebutkan dalam Al-Quran, Ja'a min aqsal Madinah, datang dari sebuah negeri yang jauh. Nah, singkat cerita para bapak ibu sekalian jamaah, akhirnya Nabi pulang bawa oleh-oleh namanya sholat. Kita kan setiap hari sholat ya, tapi kalau ditanya sama orang apa, atau ditanya sama anaknya di rumah, Bu, sholat. Apa itu sholat, Bu? Ya sholat. Kita sering sholat, kita melaksanakan sholat, tapi kita ini sering nggak tahu kalau ditanya sama orang apa itu sholat. Sholat kata fikih, misalnya di dalam kitab Fathul Mu'in, kata Syekh Zainuddin Al-Maribari, beliau mengatakan babus sholati, pada bab sholat, hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtadamatun bitaslimi wa summiyat bidzalika listimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya du'a. Pokoknya begini, sholat secara syarak adalah ucapan dan perbuatan yang tertentu khusus. Kenapa khusus? Karena ada syarat dan rukun yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu namanya sholat, yang secara bahasa artinya doa. Kita semua, saya yakin dan percaya, nggak ada orang Islam yang nggak tahu apa itu sholat. Semua kita tahu kewajiban sholat dalam sehari semalam. Wal mafruḍatul 'ainiyah, wajib ainiyah, khamsun fi kulli yawmin wa lailatin, 5 kali dalam sehari semalam. Dan sebagaimana kita juga telah tahu bahwa kewajiban sholat pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa furidat lailatal isra'i ba'da nubuwwati bi asri sinina wa salasati ashhurin. Diwajibkan sholat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra, tepatnya pada tahun ke-10 lebih 3 bulan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan sebagai Rasul, atau kira-kira umur Nabi pada saat itu adalah 50 tahun lebih 3 bulan. Ada orang yang tanya, tadi Nabi sebelum berangkat, Nabi kan sholat dulu Pak, 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Itu sholat apaan? Nah, ternyata sholat yang dimaksud adalah sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Sebelumnya apakah ada syariat sholat? Ada, tapi sholat yang tidak sehari semalam 5 waktu. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Mi'raj, Nabi datang subuh. Apakah subuh itu Nabi sudah sholat? Ternyata subuh itu Nabi belum sholat. Yang pertama kali Nabi kerjakan adalah sholat duhur. Maka disebut duhur. Doharo, nampak. Maksudnya apa? Yang nampak perintah sholat dari Isra dan Mi'raj adalah sholat duhur. Ketika subuh, walam tajib subha yaumi tilka lailatin li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Belum wajib sholat subuh pada waktu itu karena Nabi belum tahu caranya, bagaimana cara sholat subuh. Nabi belum dikasih tahu, baru dapat perintah doang. Begitu masuk waktu duhur, Nabi kemudian diajari oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat yang pertama dikerjakan adalah sholat duhur. Para bapak ibu sekalian yang insya Allah disinilah pentingnya kita mengambil pelajaran. Mari kita mengambil pelajaran pada akhir perjumpaan kita malam hari ini. Kita diingatkan setiap datang bulan Rajab untuk melaksanakan sholat. Betapa pentingnya sholat. Mungkin kita semuanya sudah sholat. Mungkin kita semuanya sudah sholat, Bu, 5 waktu nggak ada yang bohong. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya mikirin sholatnya kita doang.
alaikum bisolah wa ma malakat aymanukum. Wajib bagimu sholat dan wajib bagimu menanggung sholatnya orang-orang yang mereka berada dalam tanggunganmu. Maka kalau kita ini bapak-bapak, kita ini orang tua, punya anak, maka wajib bagi kita sebagai orang tua memperhatikan sholatnya anak-anak kita semua. Pak, jangan bangga anak kita berjidal sarjana. Saya ini juga sudah sarjana. Tahu sarjana, Bu? Apa sarjana? Sarungan aja kemana-mana. Itu kata kiai saya dulu. Ngomongin santri yang kerjaannya pakai sarungan aja kemana-mana. Itu namanya sarjana. Maka saya sudah jadi sarjana sebelum saya kuliah. Ketika saya mondok dulu di Banten, pakai sarung kemana-mana. Sampai suatu kali kami kehabisan alat mandi, Pak. Saya datang ke mall terdekat di kota Cirebon itu namanya Mayofil. Begitu sampai Mayofil, karena kita di santri tahunnya ngaji, pakai sarung kami, pakai sarung. Begitu sampai di Mayofil, ada mbak-mbak SPD, itu nyolek tangan saya. Rupanya dia jualan krim kulit. Kaget, karena kita santri nggak pernah ketemu begituan. Begitu dicolek, langsung refleks. Astagfirullahaladzim. Wih, sirap main colek-colek kita, kata kita santri. Ya Allah, mbak ini pakai roknya di atas dengkul, hampir tembus ke Sidratul Muntaha. Nggak malu apa? Kita ngeliat orang buka aurat langsung kita marah. Malah ini dimarahin santri, balik marah, mbak-mbaknya marahin saya. Wih, kakangku si Medan, nih mall je sarungan, katokan ragu. Gitu ya juga ya, orang katokan. Akhirnya pulang lagi nggak jadi belanja saya ngomong. Itu mudah-mudahan tidak terulang pengalaman itu. Itu sarjana, sarungan aja kemana-mana. Para bapak ibu sekalian, kalau kita sudah mengerti betapa pentingnya sholat, bagaimana ini sholatnya anak-anak kita, bagaimana sholatnya cucu-cucu kita. Karena itu penting bagi kita. Disebutkan juga dalam kitab Fathul Mu'in, selain orang tua, wa in ala, dan semua yang ke atasnya, nasab-nasabnya, berarti kakek neneknya, wajib memperhatikan sholatnya anak cucunya. Bagaimana nih kalau kita sudah bagus, alhamdulillah. Bagaimana anak kita? Anak kita kalau belum bagus, Pak, ayo kita kirim. Jangan kita bangga punya anak, duitnya banyak, tapi sholatnya bolong-bolong. Na'udzubillah. Sholat itu penting. Bahkan saya menemukan satu keterangan dalam kitab kecil, nama kitabnya Safinah, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Dalam kitab yang kecil itu beliau berkata pada bab tayamum, asbabut tayamum salah satu, sebab-sebab tayamum ada 3 kata beliau. Yang pertama, faqdul ma'i, enggak ada air. Yang kedua, wal maradu, sakit. Pak, orang sakit boleh tayamum. Yang penting sakitnya jangan sakit panu, Pak. Sakit panu aja tayamum. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atsin hayawanin muhtarin. Yang ketiga, karena ada binatang yang dimuliakan Allah yang butuh kepada air. Misalnya kita kemarau panjang, nggak ada air, tinggal ada air seember mau kita pakai tumpah, tinggal segayung mau kita pakai untuk wudhu, cukup. Begitu mau kita pakai wudhu, tiba-tiba di samping kita ada kucing lagi kehausan. Kan kelihatan kalau kucing haus ya, lidahnya menjulur-julur ya. Ya, kita lebih utama memberikan minum kepada binatang yang haus, kemudian kita tayamum. Yang penting syaratnya binatang yang dimuliakan. Memangnya ada Pak Ustaz binatang yang tidak dimuliakan? Oh, ternyata ada. Wa ghairul muhtaram, ada pun yang tidak dimuliakan. Sittatun, ada 6. Apa binatang yang tidak dimuliakan? Oh, yang pertama, binatang yang tidak dimuliakan adalah yang pertama, kasih tahu nggak ya?
dimuliakan yang masuk ranking pertama. Yang kedua, wazanil muhson, orang yang melakukan zina muhson. Siapa zina muhson? Nih, kita udah berkeluarga, udah punya istri, ibu-ibu udah punya suami, masih juga ngembat laki tetangga. Itu namanya zina muhson. Ya, kata sebuah lagu, mana mungkin selimut tetangga hangati tubuhku dalam kedinginan. Selimut tetangga itu namanya zina muhson. Ini hampura bah, suaranya agak serak-serak rusak. Kalau tadi Kori yang lagi suaranya mantap, luar biasa. Tapi saya bukannya sombong, walaupun suaranya serak-serak rusak, alhamdulillah pernah juara MTQ. Alhamdulillah. Waktu itu saya juara MTQ sekeluarga. Ya lumayan. Itu yang kedua, pelaku zina muhson yang tidak dimuliakan. Lalu binatang yang tidak dimuliakan yang ketiga, wal murtad, orang yang murtad. Itu masuk orang yang tidak dimuliakan, binatang yang tidak dimuliakan yang masuk ranking ketiga. Ranking keempat, wal kafirul harbiyu, kafir harbi, orang kafir yang nyata-nyata memusuhi orang Islam. Kalau kafirnya nggak musuhin orang Islam, bukan kafir harbi, itu nggak boleh diperangi. Yang kelima baru al-kalbul aqur, anjing yang galak. Yang keenam wal khinziru, dan cewek babi. Jadi lebih mulia anjing. Anjing itu nomor 5 Pak. Orang yang meninggalkan sholat nomor 1. Maka jangan sampai anak-anak kita tidak lebih mulia daripada seekor anjing karena kita lalai memperhatikan sholat-sholatnya anak-anak kita semua. Bapak Ibu dan saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sebagai penutup, saya nitip dimanapun saya ceramah selalu saya sampaikan, karena kita ini umat akhir zaman Pak. Hari ini pergaulan bebas. Kemarin beberapa hari yang lalu saya dapat berita di sekolah tempat istri saya ngajar di Pandeglang terjadi pembunuhan. Yang dibunuh perempuan dipukul pakai klosetnya sampai pecah. Itu yang meninggal adik dari kakak istri saya. Beritanya sempat viral. Kenapa? Karena masalah percintaan, masalah pergaulan di luar. Dan masih banyak lagi kasus-kasus di luar sana yang begitu mengerikan. Maka saya nitip Pak, kita ini umat-umat akhir zaman yang sudah jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya anak, punya cucu, paling aman Pak, masukin pesantren, sekolahin di pesantren Bu. Jangan takut pisah sama kita, nggak apa-apa sebentar, daripada nanti kita nyesel ketika tua. Masukin pondok, jangan takut. Kalau orang-orang dulu mau masukin anak ke pondok takut, jangan dimasukin ke pondok, nanti pulang jadi petani. Jangan masukin ke pondok, nanti pulang paling jadi guru ngaji. Pernah mondok santri, tapi begitu lulus sekolah, alhamdulillah jadi pegawai negeri. Ya, jadi aparatur sipil negara di Kementerian Agama bareng bersama Mbah Muslim. Wakil Presiden kita Pak, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, santri sampai sekarang meskipun jadi wakil presiden di Istana Saruna, santri. Menteri, betapa banyak menteri yang berasal dari santri. Hanif Dahiri, Khofifah dulu, sekarang jadi Gubernur Jawa Timur. Wakil Gubernur Lampung, Mbah Muni, santri, bapaknya kiai. Jadi apa lagi alasan kita takut mendoktrin anak? Nggak usah takut-takut. Hari ini banyak santri yang memimpin negeri. Dan perlu kita ketahui para bapak ibu jamaah sekalian, hanya di pondok pesantren lah tempat yang paling berhasil mendidik generasi-generasi yang berakhlak mulia. Saya dulu di pondok diajarkan bagaimana taklimnya dengan seorang kiai. Luar biasa sama kiai hormatnya. Begitu nanti kita pulang ke rumah, kiainya sudah nggak ada, tinggal ada bapak ibu, tinggal ada orang tuanya. Maka mereka memperlakukan kita sebagai orang tua
Saya dulu ketika di pondok luar biasa, begitu dengar kiai manggil dape, begitu, atau pakai bahasa Jawa, nong, begitu dipanggil nong, semua santri turun mendekat. Dulu, zaman dulu di pondok saya, abah almarhum kiai saya melihara ayam, dan di pondok nggak ada akhirnya. Itu ayamnya abah kalau siang berumbar, mainnya ke pelataran pondok, namanya ayam dan sekolah. Kadang-kadang beraknya di depan aula di tempat kita ngaji. Kalau ayam sudah berak, Pak, itu abah manggil kita, "Lenong, santri, tolong dibuang ke tai ayam." Santri zaman itu, Pak, nggak berpikir panjang, langsung turun nyari lap, nyari air. Nggak ada lap, nggak ada air, mereka pakai tangan. Tai ayam, rebutan tai ayam. Itu santri zaman dulu. Sekarang begitu saya jadi guru mengajar di sekolah, ada ayam tetangga main ke sekolah, saya minta tolong, anak-anak, tolong itu buangin tai ayam, ada di depan kantor. Anak-anak zaman sekarang bukan ngambil lap, bukan ngambil air, malah ngambil kapur, Pak. Dilingkirin tainya, ditulis awas tai. Maka para bapak ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kita memasukkan putra putri ke pondok pesantren. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Ingin berpanjang lebar, tapi karena keterbatasan waktu, insyaallah lain waktu bisa kita sambung lagi. Paling tidak yang pertama, kita kembali mengingat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita sama-sama belajar, diingatkan tentang pentingnya menjaga sholat kita dan menjaga sholatnya anak-anak dan cucu-cucu kita semua. Yang ketiga, Pak, jangan takut memasukkan putra-putri kita ke pondok pesantren. Semoga kita semua dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, dan dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat-sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, karena saya sudah lapar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para bapak ibu sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita khusyuk sejenak, menundukkan kepala seraya merendahkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin